Dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham Dianta hadir di pagi hari Anda menemani aktivitas pagi hari ini. Bagaimana aktivitas Anda pagi hari ini? Ada yang mungkin olahraga ya, aktivitas fisik tidak hanya dilakukan dengan olahraga sih sebenarnya. Banyak ya, bersih-bersih mungkin. Saatnya bersih-bersih loh di rumah Anda ya, karena dari Senin sampai Jumat Anda sibuk dengan bekerja dan sebagainya. Mungkin saat ini ada beberapa ruang di rumah Anda yang perlu sentuhan-sentuhan kecil kita ya, dibersihkan dan sebagainya. Atau mungkin juga Anda lihat dulu deh, mungkin di mini garden Anda ada sesuatu yang mungkin ada tanaman-tanaman yang nggak seger gitu kan, ini bisa di treatment lagi gitu. Senang ya menyalurkan hobi gitu ya pada hari Sabtu, sambil mungkin Anda menikmati siaran kami. Bisa ya. Berkebun sambil menikmati siaran bisa ya. Sangat multitalenta. Iya. Ya udah sahabat, pagi hari ini oh ya sudah nggak terasa kita masuk di kalender 11 Desember 2021. Seperti biasanya kita nanti akan berbicara dengan Coach Muhammad Idham Azhari ya. Kita masuk di program Digital Business Series ya, Digital Business Series. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bisnis model canvas versus value proposition canvas ya. Nah, mungkin kita nanti akan dihadapkan dengan dua model ini ya. Ada bisnis model canvas, kemudian ada value proposition canvas. Nah, ini seperti apa? Mungkin dari sisi kelebihan atau kekurangannya dari dua model ini seperti apa? Atau mungkin justru malah bisa digabung jadi satu. Kenapa enggak kalau misalnya bisa, ya kan? Nah, nanti kita akan tanyakan secara detail bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari. Dan seperti biasanya program ini sahabat disiarkan secara serentak di RGR Tulungagung, RSL Nganjuk, dan juga di Praja Angkasa Trenggalek ya. Selain Anda bisa juga menikmatinya melalui suara Sidoarjo yang jelas. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Selamat pagi, apa kabar ini Coach? Baik, by the way suaranya agak kecil di sana. Suara saya agak kecil ya? Iya. Oh, agak kecil. Mas Franky, suara saya agak kecil. Padahal kalau saya ini output suara saya tetap seperti biasanya. Gimana kalau yang ini? Masih kecil. Masih kecil Mas Franky. Oke, kalau yang begini, model begini masih tetap ya? Iya, masih kecil. Tadi sempat kersek-kersek agak besar terus pelan lagi. Oh, kersek-kersek agak besar terus pelan lagi. Nah, sekarang? Baru. Ini gimana ini Coach? Ya, ini baru bagus. Lumayan ya? Iya. Kembali seperti biasa-biasanya gitu ya? Betul. Oke. Baik, ini tadi dijampa-jampi sama Mas Franky. Penunggunya sini yang mengganggu ini. Gitu ya. Oke, baik. Ini Coach Idham, kita itu bicara tentang bisnis model canvas. Kalau ini kan hampir tiap hari kita singgung-singgung gitu ya, tiap minggu maksudnya tiap Sabtu. Tapi yang value proposition canvas, nah ini mungkin saya belum pernah ya, atau mungkin dulu pernah Coach Idham sebut, cuman kita nggak bahas secara detail, secara khusus gitu ya, atau bagaimana. Nah, nanti kita bisa refresh kembali tentang bisnis model canvas jika dihadapkan dengan value proposition canvas, apa sih ini gitu kan, kemudian apa pentingnya untuk kita, untuk konsumen dan sebagainya gitu. Ya, sahabat, pagi ini materinya bisnis model canvas versus value proposition canvas. Nah, apakah benar-benar apple to apple atau enggak itu ya? Nanti kita bisa jabarkan seperti apa. Jadi sahabat, bisnis model canvas ya merupakan representasi, pasti sahabat masih ingat ya,
visual ya dari model bisnis dengan holistic view ya, holistik secara keseluruhan dari strategi bisnis secara keseluruhan gitu ya. Jadi ini merupakan strategi ya, strategi boleh dibilang strategi bisnis manajemen. Sedangkan value proposition canvas, nih, nah, perbedaannya ya, sebenarnya nggak apple to apple ya, masih sebagai sebuah framework. Ini beda ya, Coach ya, memang ya? Beda. Beda ya. Beda. Ini sebagai framework ya sama lah persis dengan canvasnya bisnis model untuk memastikan apakah ada kesesuaian antara produk dan pasar dengan penekanan pada dua elemen model bisnis, yaitu value propositions, jadi apa yang ditawarkan ke pelanggan Anda ya, dan customer segment, siapa pelanggan Anda. Nah, sahabat berkebayang belum ya, Mas Ilham? Ini seperti membangun nilai produk, nah, gitu ya, produk ya. Artinya apa? Artinya value proposition canvas ini adalah bagian dari bisnis model canvas, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah cukup hanya menggunakan bisnis model canvas? Seberapa pentingkah value proposition canvas? Nah, ini tergantung nih, sahabat. Tergantung. Tapi memang ya, Mas Ilham, sahabat, value proposition canvas ini jarang digunakan, apalagi dipaparkan di program UMKM ya. Mungkin ya startup digital yang dengan syarat dengan mereka bakar uang di awal, mereka demand generation-nya tinggi banget ya dibanding UMKM. Mungkin mereka menggunakan ini value proposition canvas ya. Perbedaan dengan membangun nilai produk adalah waktu kita bahas membangun nilai produk pun ini ya sahabat ya, itu di titik awal ya, setelah itu baru membuat bisnis model canvas, setelah itu membuat rencana bisnis. Nah sekarang ada lagi nih value proposition canvas, apakah perlu, pertanyaannya begitu kan. Jadi kalau membangun nilai produk itu nanti ada presentasi ya, hanya jadi kita ada profiling customernya bagaimana, terus kita memilih seleksi kan, kita menyeleksi ya, Mas Ira masih ingat mungkin seleksi list, terus setelah itu di test the water ya, lihat perbandingan dengan kompetitor. Sedangkan value proposition canvas ngelihat dari sisi customer pain dan gain-nya. Coba saya share di sebelah ya, seperti apa sih value proposition canvas ya. Anda apple to apple ya. Saya sengaja buat judul seperti ini gitu ya, karena sampai saat ini bisnis model canvas itu pesaingnya untuk canvas ini belum ada ya sahabat ya, belum ada yang buat gitu. Dan saya pikir kalau ada yang buat pun orang juga malas pakai ya, karena terlalu banyak tool. Ini kan hanya tool ya sahabat ya. Terlihat Mas Ilham? Coba saya cek di YouTube channel ya. Nah, perhatikan kan, gambar yang tampil di. Jadi bawahnya itu yang di zoom, diperbesar itu kayak gitu maksudnya ya, Coach ya? Iya, kan yang di atas, kiri atas gitu ya, itu adalah bisnis model canvas gitu ya. Oh gitu. Terus yang di bawah value pecah lagi menjadi value proposition canvas. Oke. Apa ini ada canvas? Karena begitu pentingnya value proposition, di mana BMC ini, bisnis model canvas, ada 9 blok ya sahabat ya, namanya 9 blok. Ada value propositions, apalagi ada customer segments, ada customer relationships, ada channels, di sebelah kiri ada key partners, terus ada key activities ya berupa proses bisnis, terus ada key resources, sumber daya yang perlu kita catat ya. Terus ada cost structure, struktur biaya, dan terakhir adalah yang paling enak ini, revenue streams ya. Jadi kalau jadi ada ini ya, yang bawah itu adalah value proposition canvas. Jadi hanya membahas 2 segmen ya sahabat ya, membahas 2 blok, satu value proposition sendiri dari BMC dan satu lagi customer segments. Ini penting ya kalau mungkin ya untuk startup digital, tapi UMKM boleh juga pakai ya. Artinya begini sahabat, artinya kita tuh benar-benar, mohon maaf ini jatuh ya di samping kanan saya. Oke. Artinya gini sahabat, jadi ada sebelah kanan, sebelah
kan dipecah kan, ada value proposition, nah ada apa namanya, ada namanya itu istilahnya customer profile lah ya, sebelah kiri ya. Sebelah kanan customer profile yang bulat itu Yang ya. bulat hijau itu ya. Ya, Iya. customer profile, terus ada gain di sana kan, ada pains ya, gain kenikmatannya apa, terus pain-nya apa, apa istilahnya. Jadi kan maunya kan dulu pernah saya utarakan maximus pleasure, jadi sifat manusia kan maximus pleasure, minimus suffering ya, sepakat ya modelnya. Kita maunya enak kayak, cuman mau minimize suffering, penderitaan kita kurangi ya, makanya ada gain sana, ada pains, ada customer jobs, artinya apa yang dilakukan oleh customer gitu ya. Jadi coba saya pakai bahasa Inggris kan pastinya sahabat-sahabat di sini kan UMKM mau naik kelas kan, jadi saya pakai bahasa Inggris ya. Nanti saya artiin deh. Jadi customer profile itu yang dibulet-bulet di sebelah kanan ya, itu namanya customer profile, dan di sebelah kiri yang kotak itu namanya value map ya. Creatornya di mana ya? Jadi kita buat creatornya ada gain creators, itu kan ada pain relievers ya, pain relievers, dan satu lagi produk service kita apa gitu ya. Di sebelah kiri produk kita, sebelah kanan customer kita. Sahabat bisa lihat ya di grafik untuk value proposition ya, pecahan dari business model canvas. Jadi saya jelaskan ya sahabat ya. Jadi customer profile dulu ya, gains, ada pains, ada customer jobs. Jadi customer profile should be created for each customer segment. Jadi begini sahabat, kita harus buat, jadi agak banyak ya Mas Ilham ya. Misal gini, kan mesti kita produknya apa? Misalnya samping kiri kanan saya ada sabun gitu ya, ada sabun ya. Oke. Gitu. Terus segmennya, misalnya segmennya kita nyasar 2 gitu. Pertama mungkin Gen Z gitu ya, Gen Z wanita, dan satu lagi mungkin yang orang tua, Gen X atau apa ya, Gen X lah misalnya. Artinya kita mesti buat dua value proposition canvas, karena nggak bisa satu gitu ya. Disebutkan tadi disebutkan customer profile should be created ya for each customer segment, harus dibuat untuk masing-masing segmen pasar ya. Jadi setiap segmen has distinct gain, jadi setiap segmen itu membedakan gainnya untuk Gen X bagaimana, pain-nya bagaimana, dan sedangkan gain dan pain jobs-nya untuk Gen X atau Gen Z beda lagi ya. Terus saya jelaskan gains ya, gains-nya seperti apa nih? Gains itu adalah the benefits which the customer expects and needs ya. Jadi benefit ya, keuntungan yang kira-kira customer harapkan ya dan butuhkan gitu ya. Customer mau apa sih dengan produk kita gitu, nilai lebih kita apa gitu ya. Jadi what would delight customer and the things which may increase likelihood of adopting a value proposition. Jadi akan buat apa, demand generation. Mereka bisa awalnya mungkin aware dulu ya, setelah aware itu apalagi intent, mulai suka-suka gitu ya. Jadi kita harus utarakan gainnya seperti apa, itu dari sisi kanan ya. Terus dari pains-nya, pains itu the negative experiences, jadi pengalaman negatif sahabat, emosi dan risk, resikonya seperti apa gitu ketika menggunakan sabun ini ya, misalnya sabun wajah yang produksi saya ini, resikonya apa, jangan-jangan ketika pakai sabun saya ini kulitnya jadi melepuh misalnya gitu kan, misalnya gitu ya, atau misalnya jerawatnya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Itu dari si pains-nya, emosi, resiko ya, resiko dari pengalaman customer dalam proses untuk jobnya ya, tadi apa namanya di sebelah kanan itu customer jobs ya yang mereka lakukan. Customer jobs ini adalah the functional, social, and emotional tasks customer are trying to perform. Jadi mereka lakukan kan, pain-nya apa, gain-nya apa gitu ya, problems they are trying to solve and needs they wish to satisfy. Jadi mereka pengen banget ini maximus pleasure ya, minimus suffering gitu ya. Jadi nanti kita ada ya, nanti saya kasih contohnya Gojek lah misalnya atau online seperti Gojek atau Grab gitu ya. Nah, terus sebelah kiri yang kotak itu ya, yang kotak sampingnya yang kanan bulat ada namanya value map. Jadi kita kan dong ada creator untuk gainnya seperti apa, pain relieversnya seperti apa. Ya. Dan creator itu maksudnya adalah how the product or service creates customer gains and how it offers added value to the customer. Jadi bagaimana produk atau service kita
meng-create ya, membuat customer gains, bagaimana produk kita bisa maximize pleasure gitu ya, dan bagaimana penawaran kita yang berupa nilai lebih, added value ke customer, itu gain creators yang kita ciptakan dong ya, sebagai produsen. Terus pain relieversnya apa? Kita masih lihat sebelah kiri ya, yang bulat ya, yang merelief gitu ya, supaya kita bisa minimize. Sebenarnya relief itu minimize ya, minimize, mengurangi penderitaan lah, minimize suffering. Ini customer benar-benar mau enak aja ya. Yang harus gitu ya, Mas Ilham ya. Jadi adalah a description of exactly how the product or service alleviates, meringankan ya. Jadi ini adalah untuk meringankan customer pains yang tadi ya, minimize suffering, mereka gain creator ada maximize pleasure, pain reliever ada minimize suffering. Terus terakhir ya ada products and services. Ini adalah produk atau service which create gain and relieve pain. Nanti produk kita dong ya, atau layanan kita, and which underpin, yang mensupport atau mendukung the creation of value, atau mendukung membuat ciptakan nilai untuk customer. Coba saya share contoh langsung ya, Mas Ilham ya. Ya, boleh. Contoh langsungnya seperti apa? Mungkin sahabat bingung ya, ini Mas Idam kok teorinya banyak banget ya. Contohnya seperti apa sih gitu ya. Nah, coba seperti ini ya, biar ada gambaran langsung. Saya tidak akan jelaskan secara detail, nanti di mungkin apa namanya, di kesempatan lain ya. Nah, ini contoh ya. Jadi Coach Idam, ini sebenarnya tujuannya itu memang kita ingin mengetahui perilaku konsumen kita. Kalau misalnya memang ini sudah diketahui, kita bisa mengarahkan atau mendirect agar produk yang kita hasilkan itu memang sesuai dengan mereka, begitu ya? Atau betul, tapi kata kuncinya gini ya, Mas Ilham. Kata kuncinya ada gain sama pain tadi ya. Gain sama pain. Gain sama pain, ya kita harus create dong. Gain creator kita bagaimana? Pain reliever bagaimana? Sebenarnya kata kuncinya itu ya. Sebenarnya yang di BMC itu kadang-kadang kan nggak ditulis kan. Maximize pleasure-nya, minimize suffering-nya itu kan. Nggak lengkap lah ya. Mungkin hanya 2 baris ya. Nanti saya paparkan lagi ya bagaimana bisnis model Canvas sudah tampil ya, sudah tampil. Nah, ini contohnya ya, biar sahabat langsung tahu ya. Nah, contohnya taksi smartphone application ya, ini ya GoCar lah ya, atau GrabCar ya. Nah, produknya apa? Yang kuning-kuning tuh ya, lihat ya Mas Ilham ya. Taksi smartphone app gitu ya, app yang kita download dari Google Play Store gitu ya. Terus dari gain creator-nya apa? Pertama, save time, menghemat waktu kan. Jadi kita ciptakan sebagai produsen ini, sebagai misalnya kita sebagai yang create Gojek misalnya gitu ya, kita ada value ke customer, bisa menghemat waktu. Kedua apa? Ada professional drivers, jadi driversnya profesional gitu ya. Pastinya kan sebelum mereka disetujui oleh Gojek ya, mereka dilatih dong ya. Saya pikir ada trainingnya ya. Terus rating system, ada rating kan, ada bintang-bintang ya. Bintang-bintang maksudnya apa? Ketika bintangnya mereka hanya 2, kelihatan dong dengan si produsennya atau mungkin manajer, oh Anda nggak bagus nih, bintang terlalu sedikit. Artinya apa? Mereka dikasih istilahnya apa ya? Saya pernah tanya ke yang driver ya. Artinya mereka kesempatan untuk mendapat customer sedikit gitu ya. Kan pasti sistemnya gini kan, kalau kita order Gojek, dia masuk ke sistem, dan ketika mereka bintangnya banyak bermasalah gitu ya, ya akhirnya cari yang bintangnya banyak kan. Nah, jadi mereka ada sistem rating system, ini gain creator ya yang kita ciptakan, itu visual map ya, visual map. Jadi yang nice to have bisa dihapus ya, ini pilih-pilihan ya, seperti kita yang dulu pernah kita paparkan, Mas Ilham, membangun nilai produk. Kan ada kita buang-buang kan, kita pilih-pilih gitu ya, kita seleksi, dan akhirnya yang nice to have, yang hanya gimmick-gimmick ya dihapus saja, nggak perlu semuanya. Ini visual map misalnya dimasukin juga gitu ya. Ini semacam ini juga ya, sahabat, seleksi list juga ya, yang pernah kita paparkan gitu, yang mungkin sebelumnya ya, 2 minggu lalu. Visual map, enggak, kita silang gitu ya. Terus dari sisi pain relieversnya apa gitu, yang bisa minimize suffering, itu yang warna apa ya, orange gitu ya, merah muda ya, merah muda. Pain relievernya instant booking gitu ya, artinya cepat, bookingnya cepat gitu ya. Itu artinya minimize suffering si pelanggan dong ya, sepakat ya Mas Ilham ya. Dibanding kita dulu taksi misalnya jalan dulu ke depan ke pangkalan taksi kan lama kan, udah itu taksi nggak ada gitu ya, tunggu dulu di pinggir jalan, bisa sejam 2 jam nunggu ya taksi kan dulu ya gitu ya. Sekarang enggak, instant bookingnya secara instan. Terus assign drivernya dipilih,
kita bisa milih kan, ada misalnya Gojek, saya lihat itu pilih yang protected ya. Mas Ilham terakhir kapan apa pakai Gojek? Ada yang Enggak, Gojek biasa aja. jarang, nggak pernah. Ya, Heeh. saya sengaja ya semua kendaraan umum saya coba karena buat ini ya, buat contoh saya gitu ya, Heeh, sampai heeh. MRT segala macam kereta gitu ya. MRT kereta di sini ada MRT ya, kalau di Sidoarjo belum ada MRT ya, Mm-mm. sampai LRT juga saya coba ya. Jadi kita bukan tentuin berapa, kita bisa tentuin mobilnya yang mau kapasitas berapa gitu kan. Terus kita bisa tentuin juga dari kita mesen ya, tentuin juga mana yang kira-kira yang protected apa ya istilahnya. Misalnya yang biasa-biasa aja, kalau di Gojek itu pernah lihat Mas Ilham Gojek di belakangnya ada pemisah gitu Mm-mm, kayak di shield gitu punggungnya. ya. Nah, shield Heeh, itu beda itu pricingnya. heeh, Beda, heeh. ada yang nggak pakai shield, ada yang enggak gitu. Iya Kita bisa betul, pilih. ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Pricingnya beda, kita bisa milih. Itu agak murah ya, nggak pakai shield agak murah. Kalau yang pakai shield artinya protected ya, terproteksi ya kayak Hmm. gitu ya. Terus dari sisi cost-nya bagaimana ya, cost-nya kita bisa pilih ya. Di GoCar misalnya kita bisa pilih GoCar sendiri dan kita bisa pilih Bluebird kan. Bluebird tuh kalau nggak salah lebih murahan ya, kita bisa Hmm, pilih hmm. cost-nya. Di situ ada no cash enggak ya. Itu nice to have lah ya, terlalu umum ya. Nah, terus dari sisi gain-nya bagaimana? Dari sisi gain apa namanya? Gains dari customer bagaimana? Page-nya bagaimana ketika kita ada creator-nya, ada relieversnya. Nah, customer dapat manfaat apa dari value yang kita bangun di sebelah kiri tadi, dari arrive on time, tiba tepat waktu gitu kan ya, cepat sekali ya. Kita bisa lihat kan mereka jalan 1 menit, 3 menit ya. Pernah perhatikan Mas Ilham? Oh, sebentar lagi 1 menit mau nyampe. Bahkan kan kita bisa lihat, bisa tracking kan mereka bisa sampai jalan mana gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Terus fair price, kita coba oh ternyata disilang gitu ya. Oh nggak perlu, nice to have lah fair price ya. Terus profesional, iya profesional mereka pasti dipilih kan, selected ya, selected employees dari Gojek misal atau Grab ya. Terus isi payment disilang juga, karena mungkin nice to have gitu ya, nggak perlu semua diisi ya, sahabat ya. Terus nih apa namanya, pain-nya apa nih? Terlalu lama menunggu karena apa? Misalnya kalau hujan kan, kalau Gojek kan kadang-kadang kita nggak mau ini ya, kita pesen nggak mau datang karena mereka meneduh kan. Hmm, Kalau hmm. Gojek ya, kalau Gokar mungkin macet gitu ya, Hmm, hmm. jadi terlalu lama gitu. Kalau hujan macet pasti kan, ada genangan air pasti macet ya. Itu permasalahannya dari pain-nya. Terus overcharge by taxi, overcharge mungkin apa namanya, pesannya salah titiknya mungkin, jadi apa, kita pesan dari A ke B, misalnya dari ini nih, titik dari Redi Sidoarjo ke mall pasti ada pilihan mau di pintu depan, pintu utara, pintu selatan gitu ya, ada pilihan loh Mas Ilham. Hmm. Nah misalnya mana satu gedung kan, kita pilih pintu selatan, pricing lebih tinggi biasanya kan. Pintu utara mungkin lebih lebih rendah karena jaraknya lebih pendek gitu ya. Pintu selatan mungkin agak jauh ke belakang, 1 kilo mungkin, karena kan gedung mall kan besar kan, Hmm, hmm. luas ya. Terus compete with other customer, ya kita cek juga ya, kita bisa pilih-pilih antara pakai Grab, Grab application Grab ya, Super App juga, atau pakai Gojek. Terus safe driver ya, kita silang lah gitu ya. Terus dari ini apa, dari customer job-nya, pastinya kita si sisi customer manggil taksi dong menggunakan app gitu ya, terus dapat taksi, dapat ya find taxi, terus kasih direction mereka dari mana, terus sampai berapa menit, terus ya pembayaran juga. Kira-kira gitu sahabat ya. Nah, biar sahabat nggak bingung, saya jelaskan lagi nih BNC ya, penting ya, karena kan judulnya sendiri BNC versus value proposition canvas ya, penting sahabat ya. Jadi kita harus pertama harus camkan dulu value proposition ya untuk BMC ya. Nanti kan misalnya kita udah jadi, misalnya gini ya sahabat ya. Oh Mas Idam ini ribet banget sih harus buat value proposition canvas ya. Ya. Oke, kita buat aja BMC aja. Nanti kita bisa cantumkan di kolom value proposition dan customer segment, sama aja kan ya. Hmm, hmm, Itu hmm. kan ada tanda panah tuh. Value proposition mengarah ke apa namanya, sebelah kiri yang kotak, sedangkan customer segment di sebelah kanan gitu ya. Coba saya share lagi ya. Oke,
Oke, sahabat, coba saya utarakan lagi ya bagaimana BMC ya, bisnis model Canvas. Saya jelaskan lagi, nanti saya paparkan lagi. Jadi bagaimana BMC dan secara Mm-mm. detail dan value proposition Canvas gitu ya. Jadi sahabat, gini sahabat ya, bisnis model Canvas ini penting banget ya. Nanti ini adalah one page dokumen. Kita ke ini lagi ya, balik lagi ya Mas Ilham Balik ya. ke BMC. BMC ya. Ini kan semacam penting sekali BMC karena gini sahabat, di setiap inkubasi sekarang itu BMC itu wajib sahabat. Wajib, wajib dibuat nanti supaya jadi dokumen bersama dengan bisnis plan ya. Jadi BMC ini merupakan one page dokumen versi singkat dari rencana bisnis gitu ya. Jadi sementara rencana bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang terdiri dari ide bisnis, dasar rencana pemasaran, banyak loh. Dan semua berhubungan dengan pertimbangan dalam mengelola usaha seperti investasi bagaimana, terus biayanya susutnya bagaimana ya. Dan rencana bisnis ini adalah sebagai peta jalan roadmap ya, cetak biru atau blueprint atau pola baku template. Nah, saya jelaskan lagi BMC ya, sahabat ya. Jadi gini, sahabat BMC ini tadi ada 9 blok ya. Mm-mm. Misal sahabat malas membuat value proposition canvas, memang jarang ya, Mas Ilham ya. Jarang sekali ya UMKM membuat karena terlalu banyak ya. Ini saya Iya, utarakan betul. aja Uh-uh. bahwa toolnya ada ya Tapi selain BMC gitu ya. menurut Coach Idam dulu bahwa dari 9 blok itu memang ada beberapa yang jadi apa mungkin prioritas ya kan kalau misalnya Betul, untuk betul. UMKM. Jadi ada berapa mungkin berapa nomor 7 ke bawah yang nggak bisa di skip gitu ya. Ya, itu kan yang saya bahas ini ya, yang 9 langkah gitu ya. Dulu ya. Oh iya sih. Ya, kalau ini 9 langkah nanti saya paparkan lagi ya. Mm-mm. Sorry. Jadi gini sahabat, coba saya jelaskan lagi ya biar sahabat itu mengerti. Eh, Intinya kita adalah bagaimana kita buat value gitu ya, value edit ya ke customer, itu aja sih intinya ya. Kan buat produk itu kan ada value artinya ada apa? Ada profit, ada apa? Ada revenue gitu ya. Jangan kita hanya pikirkan misalnya value tanpa eh, segmen pasar gitu, nggak ada gunanya kan. Pasarnya kemana gitu ya. Mm-mm. Jadi sahabat, saya jelaskan lagi BMC ya. Jadi BMC ini adalah pertarungan ya, pertarungan bisnis model ya. Jadi bukan hanya jual produk ya. Perhatikan deh sahabat. Jadi orang nggak pilih-pilih lagi barang mahal-mahal banget, tapi pilih yang kira-kira ada added value ke customer. Saya pernah contohkan ya sahabat, bagaimana model bisnis Red Doors itu ya punya kualitas yang sama di tiap tempat penginapan dan pemilik penginapan di pelosok pastinya bisa ambil manfaat ya. Jadi kelas penginapan mereka bisa naik kelas dong setelah mereka bergabung dengan Red Doors dengan standar kualitas yang sama gitu ya. Karena ada kualitas yang dipush oleh Red Doors ya dengan apa alasnya dengan merek Red Doors, terus ada merek-merek Red Doors gitu. Jadi Mm-mm. beruntung lah kita yang punya misalnya punya rumah yang kosong gitu ya. Kita bisa apa namanya? Kita bisa manfaatkan Red Doors nih ya. Jadi kita bisa bersaing dengan hotel-hotel mungkin kelas 2 ke bawah mungkin, atau 3 ke bawah ya. Dan contoh lain adalah seperti taksi pangkalan versus taksi pesanan ya. Jadi dipetakan di mana banyak pelanggan gitu ya. Disitulah taksi online mangkal tadi ya, sahabat ya. Dari sisi apa tadi? Ada gain creator dan pain reliever kan, gitu ya. Jadi di situ ada pelanggan, di supply langsung dikerahkan gitu ya. Mm-mm. Jadi taksi online keunggulannya ya bisa juga masuk keunggulan tadi ya, keunggulan masuk ke mana ya? Masuk ke gain creator gitu ya. Keunggulannya adalah tidak mentera argo gitu kan dibanding mobil pribadi yang ikut layanan tukar gitu. Tidak pakai plat kuning, platnya plat hitam kan. Tidak pakai kir juga ya seperti Microlet yang plat kuning atau apa lagi angkot plat kuning gitu ya. Sehingga menjadi sangat murah pastinya dari sisi kita yang Grab driver atau Go apa istilahnya Gojek driver gitu ya. Jadi murah. Jadi ini adalah pertarungan bisnis model antara taksi pangkalan dan taksi online yang pakai smartphone gitu ya sahabatnya. Terus saya juga pernah utarakan bagaimana kopi jadi jiwa, tuku, kenangan ya menyaingi Starbucks gitu kan dengan harga yang lebih murah, taste-nya nyaris sama dan mudah dijangkau gitu ya di setiap sudut kota tempatnya tidak terlalu besar, tidak semua Starbucks yang mungkin biaya gede ya dibanding
kopi baju jiwa, buku kenangan. Mereka terapkan localization ya sahabat ya. Jadi gunakan metode SLIT ya, Mas Ilham ya. Storytelling ya, localization, innovation, and personalization gitu ya. Juga dengan Transmart, dengan one stop shopping ya, ini adalah salah satu contoh-contoh bisnis model yang saat ini ya sahabat ya. Jadi bagaimana pengalaman belanja di online harus nyaris sama dengan lokasi fisik ya. Kita kasih di lokasi fisik mungkin yang Instagramable gitu ya, Instagramable ya gitu ya. Nyaris sama ketika online, orang bisa foto-foto ya. Terus kayak misalnya gini ya, misalnya gini, jangan lupa ya virtuous cycle-nya harus ya, Mas Ilham masih ingat virtuous cycle, jadi berputar ya, siklus kebijakan ya, bajik ya, seperti internet virtue gitu ya. Internet punya virtue, Google punya virtue, ketika kita posting setiap hari, mereka akan dengan senangnya akan munculkan kita di halaman satu Google, karena kita terus-terusan kasih value ke customer. Saya terus-terusan kasih artikel ke customer, saya posting terus posting terus di internet ya, artinya saya kasih value dong. Nah, contoh gini, KFC dengan tagline-nya jagonya ayam gitu ya. Ini saya yakin ya, KFC ini dengan melemahkan pesaing seperti CFC. Mas Ilham pernah dengar CFC, California Fried Chicken? Sekarang apakah masih ada? Iya, saya agak heran juga ya, karena ternyata gerai satu demi satu kok ini sudah tidak terlihat begitu ya. Nanti saya cerita lagi ya. Texas Fried Chicken dulu ada, sekarang CFC masih ada ya di Jakarta, itu di Taman Mini, itu CFC mungkin ada sedikit monopoli ini. Tapi dulu ada CFC banyak ketebaran. Sekarang Texas Fried Chicken dulu ada, sekarang tinggal KFC tok. Mereka bangun virtuous cycles ya gitu ya. Mereka terus PDCA, plan do check action ya gitu ya. Nah ini adalah ciri-ciri pemenang ya. Terus kemarin saya ini bagaimana kemarin juga bisnis model banyak berubah ya sahabat, banyak misalnya kita temui banyak toko-toko tutup ya. Terus kemarin juga saya lihat bagaimana kalau Mas Ilham tahu untuk PAM ya, Aetra di Jakarta, di sana ada Aetra nggak, atau PAM pakai apa gitu, nah di Sidoarjo. Jadi dulu mereka ngeluarin struk tagihan, sekarang nggak lagi, kan nggak struk tagihan datang ke customer kan ada mesin printer tuh di sebelah kanannya ya. Sekarang nggak lagi, karena mungkin biaya, mungkin mereka sudah mulai pemasukan mulai sedikit ya, jadi harus ngurangin dong ya, ngurangin orang dan ngurangin mesin printer, tujuan supaya nanti struktur biayanya berkurang gitu ya, ada cost down dari sisi BNC gitu ya. Jadi bisnis modelnya berubah nih Aetra ya. Jadi user dianjurkan untuk download aplikasi, ini kemarin saya lihat nih. Jadi contoh lain lagi ya, seperti bagaimana kemarin saya sempat ke Plaza di Jakarta, Plaza Semanggi ya, tiba-tiba kopi kenangan nggak ada lagi Mas Ilham, saya kaget gitu. Kan terkenal kan? Iya. Oh ternyata toko, padahal itu dengan strategis ya sahabat, di Jakarta ya, pusat banget ya. Kalau Mas Ilham pernah tahu nama Jembatan Semanggi, pernah tahu nggak? Itu dekat, pernah dengar tapi belum pernah ke sana. Itu wilayah dekat Gelora Bung Karno ya. Iya. Gelora Bung Karno ya. Nah di tengah itu ada ini Jembatan Semanggi yang terkenal banget, yang kayak lingkaran-lingkaran spiral gitu ya. Dan di sisi kirinya ada mall Plaza Semanggi ya. Tokonya banyak tutup dan kopi kenangan ikut-ikutan hengkang. Nah saya lihat tuh ternyata ada satu mall yang besar, supermarket udah hengkang duluan. Nah itu kan salah satu penarik customer kan? Iya betul. Ada misalnya apa di Sidoarjo ada apa, di sana pasti ada Giant udah. Iya Giant yang di Waru kalau nggak salah ya. Nah di sana kan orang kan pasti misalnya ngumpul kan, kita nggak bisa gitu, kita sewa toko di mall, dan kita harus pinter ya sahabat ya, kita harus kita harus lihat ya pasarnya bagaimana di mall. Misalnya di Sidoarjo kita lihat ternyata banyak toko tutup, ya jangan di sana sewanya ya, cari yang kira-kira mungkin ada Transmart di sana. Transmart masih berjaya kan ya, Transmart mungkin ada Hero Supermarket gitu ya. Nah karena tadi Plaza Semanggi itu hengkang yang mall besarnya, akhirnya ya kopi kenangan mungkin nggak ada pengunjung dong ya. Mungkin dari sana mereka belanja mampir kopi kenangan gitu. Ini sangat tepat sekali saya pikir ya keputusan dari kopi kenangan ya. Karena saya lihat di sana ya sepi banget gitu. Aneh ya, tengah kota gitu. Jakarta lagi kota besar gitu. Jadi model bisnis benar-benar berubah sahabat ya. Oke, itu kan dari ini ya, dari bisnis model secara holistik ya sahabat ya. Jadi bagaimana bisnis model orang banyak sekali yang berubah gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat tren ya, tren ke depan, bagaimana kondisi perekonomian kita sekarang, bagaimana kita lihat sisi dari luar, misalnya perang dagang antara China dan US, kita perhatikan juga dong, nanti kan imbas ke
Indonesia, bagaimana COVID-19 pandemik nanti masih berjalan terus, apalagi varian Omicron atau Omicron. Omicron. Kok ada Omicron. Omi apa gitu? Omicron ya, oke. Iya, Omicron. Omicron itu kan salah satu kita harus lihat kan, bukan tren aja, kita lihat dari sisi itu juga kan ada pandemik, artinya kita harus siap-siap merubah gitu ya, merubah bisnis model kita sahabat ya. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk itu jalan, terus kita harus ciptakan namanya virtuous cycle gitu ya, tulisannya virtuous cycle. Jadi kita harus ada PDCA-nya, plan, do, check, action. Kita mungkin juga ya karena banyak sekali kondisi perekonomian mungkin melemah gitu ya, atau mungkin kalau naik paling sedikit gitu ya, di luar negeri gitu juga, perang dagang segala macam. Terus mungkin sekarang ada lagi masih climate change gitu ya, itu isu loh. Perubahan iklim ya. Perubahan iklim. Isu. Karena gini, saya dapat berita ya, kita kan sering kemarin ada panas yang begitu berhari-hari kan, itu salah satu imbas dari isu climate change. Kita harus hati-hati. Climate change itu karena apa? Es kutub utara mulai meleleh es kan, akhirnya perubahan iklim terjadi kan. Kutub selatan ya saya nggak tahu ya, ada banyak sekali semacam ada climate change di depan, ada apa lagi COVID-19 pandemik, ada perekonomian yang terus menurun PDB di setiap negara gitu ya, terus ada perang dagang. Pokoknya kita harus harus siap-siap untuk merubah bisnis model ya, ya. Baik, iya. Jadi harus ada inovasi dan kreativitas, gitu sahabat. Iya, oke. Coach Idam, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita ngobrol tentang BMC atau ini ya, Business Model Canvas dengan Value Proposition Canvas. Nah, ini untuk VPC atau Value Proposition Canvas ini merupakan bisa dikatakan bagian dari BMC ya. Jadi untuk sahabat Jawa Timur yang mungkin masih belum memahami betul ada 9 blocks yang ada di BMC ini apa saja. Nah, ini kita breakdown satu-satu. Nah, ini kebetulan yang kita breakdown itu adalah Value Proposition Canvas dan juga Customer Segment ya tadi ya, Coach Idam ya. Betul. Nah, Customer Segment. Nah, ini tentunya kalau kita kait-kaitkan apa sih relasi dari Value Proposition Canvas dan Customer Segment ini, tentunya yang bisa kita beri garis merahnya itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan pada konsumen gitu ya, baik itu pain maupun gain-nya. Kalau pain itu tentang bagaimana kita membuat konsumen itu kalau yang nggak enak itu dikurangi gitu ya, Coach ya. Iya, minimize suffering ya. Iya, betul. Tapi kalau yang gain itu memberikan pleasure yang enak-enak ya, dikasihkan konsumen gitu maksudnya ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Itu sekedar sedikit rangkuman saja. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau misalnya ada di antara Anda sahabat yang mungkin masih belum jelas, ingin bertanya, silakan ya, 0318961514 atau WA kami di 0811309109. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Ya sahabat, jangan lupa ya Anda untuk ikuti talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Luminor Hotel Sidoarjo. Digelar pada hari ini Sabtu 11 Desember 2021 nanti jam 10 sampai 11 siang ya. Temanya tentang kejutan spesial di Luminor Hotel. Kejutan apa di sana ya? Apalagi ini kan jelang akhir tahun. Simak saja ya, karena biasanya memang hotel itu akan memberikan surprise pada akhir tahun. Silakan ya. Bersama dengan 3 narasumber kami, yaitu Ibu Intan Alis selaku GM Luminor Hotel Sidoarjo. Kemudian juga ada Mas Otnil Reza Al-Syadai, ini selaku Food and Beverage Manager Luminor Hotel Sidoarjo. Dan Frida Amalia selaku Marketing Communication Luminor Hotel Sidoarjo. Anda bisa simak live streaming YouTube di LPPL Radio Suara Sidoarjo Live, atau bisa juga menyimak secara streaming di www.suarasidoarjo.id. Instagram juga bisa di suara_sidoarjo, Lonsor Android Suara Sidoarjo, Free Suara Radio Indonesia RRI Play, ada di Twitch Suara Sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, kemudian juga di Twitter yaitu @susi_live dan Suara Sidoarjo.
Kemudian interaktif di 031 896 1514 atau WA di 0811 309 1009. Talkshow ini persembahan Luminor Hotel Sidoarjo. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok, udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal, iya penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal, kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah bernama Kite IKM. Syarat menerima fasilitas Kite IKM yaitu memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas yang bisa didapat dari Kite IKM yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Kemudian manfaat yang didapat dari Kite IKM yaitu prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap Anda bisa hubungi 1500225, 1500225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Saatnya kita bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua. Jangan ragu, ayo bersama selamatkan negeri dengan vaksinasi. Vaksinasi, cegah infeksi, bersama akhiri pandemi. Vaksinasi, pilihan untuk pulihkan. Vaksinasi adalah solusi. Jangan ragu, ayo vaksinasi. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami, masih bersama dengan Coach Idam Azhari ya. Kita masih membahas tentang BMC, Business Model Canvas dan Value Proposition Canvas ya, di kesempatan pagi hari ini dalam Digital Business Series. Baik,
Coach Idam, mungkin ada berapa yang ingin disampaikan dari penjelasan dari BMC ini, atau ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di sini? Oke, ini saya ini dulu ya, tadi terpotong sebentar. Boleh, sahabat, silakan. Perihal BMC ya, tadi saya jelaskan tadi bagaimana bisnis model, bukan bagaimana ya, artinya ini adalah pertarungan model bisnis ya, bagaimana tadi kopi Janji Jiwa Hengkang gitu ya, Hengkang dari mall yang cukup strategis lah ya di Jakarta ya, bahkan mungkin Indonesia mungkin ya, di titik tengah gitu kan, di dekat Gelora Bung Karno ya. Kok bisa hengkang gitu ya, gara-gara ada mall supermarketnya hengkang duluan ya, maka ikut ikutan ya, karena mungkin customer udah nggak kesana lagi gitu ya. Terus ini bagaimana pertarungan lah ya, sahabat, pertarungan bisnis model. Jadi kita harus perhatikan ya value proposition dengan customer segment, itu mesti kita jadi highlight gitu ya, kita jadi kata kunci gitu ya, kita perhatikan benar. Makanya ada namanya canvas tadi kayak value proposition canvas ya, dengan 2 blok tadi diturunkan gitu ya, jadi namanya value proposition canvas. Nah, tadi kan kita bicara value proposition ya, terus kita coba lihat, sekarang kita ngomongin BMC ya, Mas Ilham. Lihat sisi paling kanan nih, kita lihat BMC sahabat, yang grafik di gambar paling atas ya, customer segment, maksudnya segmen pelanggan, jadi ada customer segmentnya dan 9 blok lainnya pastinya. Dan ini adalah sahabat adalah sharing ekonomi ya. Sekarang konsep-konsep ini begitu ini ya. Kita harus sharing ekonomi dalam suatu platform, dalam suatu ekosistem ya. Kita tidak bisa keluar dari ekosistem sahabat. Kita harus masuk ke sana gitu ya. Jangan kita sendirian gitu ya. Pastinya kita terapkan SLIP ya, storytelling, localization, innovation, dan personalization. Walaupun kita dalam satu ekosistem sahabat ya, nggak masalah ya. Jadi kita tadi ya customer segment, kita pelajari konsumen kita ya dengan tadi ya cara pelajari pakai tadi value proposition canvas ya. Ada gain creator, ada pain relievers, apalagi terus gainnya dapatnya apa, painnya yang minimize suffering apa, gainnya pasti maximize pleasure ya dari customer job tadi yang sebelah kanan tadi yang bawah ya. Terus adakah segmen yang belum menikmati produk kita? Nih kita masih ngomongin value proposition, ada nggak kira-kira ya? Kalau ada berarti kita ada 2 segmen nih misalnya. Ya, berarti kita buat 2 ya, Mas Ilham ya, 2 value proposition ya. Satu untuk Gen Z, kita nggak bisa gabung tuh. Satu lagi untuk Gen X. Karena masing-masing gain pain-nya beda kan. Yang anak 18 tahun di bawah gainnya beda kan, dengan gain yang umur 40 tahun ke atas ya, pakat ya. Terus pain-nya juga beda karena ada umur ya, dari umur, pengalaman gitu ya, experience bekerja, experience pengalaman hidup gitu ya. Pasti agak beda ya. Jadi kita pelajari ya, adakah segmen yang belum menikmati produk kita, sahabat. Terus contohnya saya dulu pernah yang jual toprak gitu ya, masih ingat nggak Mas Ilham? Toprak A, toprak B, yang satu groomingnya bagus gitu ya, yang satu lagi enggak gitu. Ini dari sisi ini juga ya, dari sisi model bisnis ya, bagaimana sama-sama toprak gitu ya, sama-sama enak, tapi mereka beda ya, beda cara value proposition-nya beda ya. Nilai yang ditawarkan pelanggan beda dengan grooming si penjual toprak misalnya, atau mungkin misalnya orang pengen tas mahal tapi tidak mampu ya, masuklah dalam satu ekosistem, misalnya apa, Tokopedia, Shopee ada penawaran kan, penawaran apa di Lazada ada 12 nggak salah ya, ada iklannya kan. Nah mungkin kita bisa beli tas-tas yang kira-kira mahal atau mungkin KW1 ya, kita bisa beli sana. Jadi orang sekarang nggak lagi tuh beli tas-tas yang Christian Dior apa segala macam, nggak masalah, nggak penting itu. Tapi beda dengan orang yang duitnya banyak ya. Tapi sekarang cenderung untuk beli yang kira-kira yang bisa memenuhi mereka maksimal pleasure dan minimal suffering. Pokoknya tampil deh, bodo amat mau mahal mau murah kan, nggak masalah kan. Di Instagram pun bisa di ini kan, wajah aja bisa dibuat cantik kan, apalagi tas gitu ya. Bisa dirubah mereknya tuh, misalnya begitu gitu ya. Jadi orang pengen terbang juga nggak perlu mahal-mahal di kelas bisnis, cukup mungkin pakai Citylink, pakai yang lain, toh kita nyampe juga kan tujuan kita itu ya. Jadi pertarungan modal bisnis bukan pertarungan dari sisi luxury, nggak lagi saya pikir ya. Atau apalagi, terus setelah kita fokus di customer segment ya, siapa aja yang kita terlayani ya dengan gain dan pain tadi, tentunya dengan maximal pleasure dan minimal suffering ya. Terus adakah tentunya dengan value proposition ya, yang bagus, nilai yang ditawarkan ke konsumen, apakah kenyamanan, apakah akses langsung gitu ya, harga lebih murah kah yang tadi kan, kita mau tas murah, atau contoh mudah adalah gini,
saya mau share bagaimana wafer Tongguan ya merubah cara membuka kemasan plastik nih ya. Ini saya gambar nih. Waktu tinggal sedikit ya, nggak apa ya. Nanti apa yang jawabnya? Nih contoh begini ya. Ini adalah tadi kan ada orang pengen apa dari produk kita, mau harga lebih murah kah? Atau kemudahan ya dengan Gojeknya atau kemudahan untuk membuka plastik lagi saya share ya. Ini bagus nih saya contoh yang sederhana ya untuk UMKM ya. Belum kita beranjak. Nah, oke. Nah ini Mas bilang ya. Ada begini. Nah, pernah makan kue ini? Tongguan? Nah, ini jadul. Nah, itu kan jajanan jadul. Pembukaannya kan merah-merah itu. Merah betul. Ini agak sulit dibuka. Sahabat. Iya, itu kayaknya sumbunya yang harus dibuang dulu baru bisa buka, ya kan? Nah, sekarang begini, ada pilihan baru ya. Sebelum kita ke pertanyaan tadi ya, ada pilihan baru. Saya baru beli kemarin juga ya. Jadi saya sering survei gitu, sahabat. Bukan survei ini juga, survei. Oke, ada pilihan baru seperti ini. Nah, ini menarik nih. Nah, itu di tengah. Untuk talinya. Oh. Itu mudah dibuka gitu, Mas Ilham. Mungkin ya. Ya ampun. Ya. Gampang nyobek strap gitu ya. Kalau Ini saya yang pertama tadi. Ini udah dipasarkan sekarang ya bentuknya gini ya memang. Udah ada. Tapi yang lama masih ada juga ya, mungkin yang habisin stok mungkin ya. Ini yang kedua ini mudah dibuka dan pertama saya susah banget. Sampai saya buka itu sampai hancur wafernya gitu. Saking saya buru-buru lagi hilang satu wafer kan. Dibanding ini gampang dibuka. Hanya salah satu value proposition ya. Nilai yang ditawarkan oleh pelanggan, apakah kenyamanan, apakah kemudahan untuk membuka kemasan, penting ya. Misalnya kemasan di samping misalnya pakai zipper gitu, atau langsung dibuka gitu, atau mungkin buat susah orang gitu. Pakai gunting dulu, itu kan susah kan? Iya. Nah, kalau bisa pakai zipper atau yang di samping saya enak, tinggal ditarik set gitu ya. Karena sekarang kan banyak sekali kemasan-kemasan yang mudah dibuka. Ini salah satu jangan sampai kita bukannya minimal suffering malah maksimal suffering. Jangan terbalik ya sahabat ya. Ini namanya memaksimalkan penderitaan gitu ya. Jadi misalnya penderitaan saya buka wafer benar menderita sahabat. Walaupun saya cuma satu wafer ya, tapi menderita banget saya. Ya, nah itu ada solusi ya dari gangguannya. Oke, dan seterusnya ya. Mungkin dengan pertanyaan masih ada lagi dari sisi key resources sebelah kiri ya untuk GMC, ada key key activities, ada key partners gitu ya. Mitra bisnis penting kita pilih, kemarin kita sebutkan ya masih lama kita bisa milih-milih. Ada kalau mau jadi value virtuous cycles yang siklus kebijakan ya, siklus yang baik. Ya kita harus benar choicesnya bagus. Ada akibat dong ya, kita milih mitra bisnis yang bagus, akibatnya apa gitu, akibatnya bagus juga. Kalau salah milih mitra bisnis, kita kontrak sound, matilah kita selama 6 bulan gitu kan. Cost kita bakal banyak dari segi biaya, karena kita salah milih mitra bisnis, supaya kita bisa nanti ciptakan ini ya, virtuous cycles ya, siklus kebaikan gitu ya. Oke. Coach, ini ada saya pangkas jadi satu pertanyaan ya, karena memang kurang 1 menit lagi dari Reza yang ada di Krian ya. Untuk mengetahui sisi gain dan pain customer, sebentar. Bagaimana untuk mengetahui sisi gain dan pain customer? Apa harus melalui misalnya secara teknis kuesioner atau wawancara atau tes produk atau bagaimana gitu? Oke, ya itu udah dijawab ya tadi ya. Udah ya? Ya gini sahabat, waktu kita bahas membangun nilai produk, kan dilempar ke pasar ya, ingat nggak Mas Syam? Dilempar secara offline atau online, itu kan test the water gitu ya. Jadi dari sisi value proposition Mas ada namanya product market fit gitu ya. Artinya kita lempar dulu nih ketika kita buat prototyping gitu ya, kita masih buat versi beta ya, belum dilempar salah full version. Kalau aplikasi, kalau misalnya produk tuh tester gitu ya, kita lempar ke pasar, kita kasih yang contoh kemarin membangun nilai produk, kita kasih ke saudara, ke istri, ke tetangga, apa sih gain Anda apa sih, kan kita bisa dari sana kan, dari pembicaraan, dari WA tanya gitu ya, atau dari kuesioner bisa ya, kita bisa pakai banyak sekali aplikasi yang isi kuesioner kan, cuman kadang orang males kan isi kuesioner gitu ya, lebih cepat mungkin WA, bagaimana Pak tanggapan, oh ini bagus nih, seperti tadi kan wafer tadi, mungkin ada komplain dari customer, kok buka saya wafer itu malah hancur wafer, akhirnya dibuat solusi, dibuat inovasi ya, ada ruang inovasi untuk Tongguan tadi ya, dibuat yang diagonal kan,
tinggal shred, kebuka wafernya, saya langsung lahap gitu kan. Dibanding saya sebelumnya hancur kan, nggak jadi makan ya. Nah gitu ya tadi ya, udah dijawab pertanyaannya, artinya dilempar di kuesioner bisa, dengan pertanyaan langsung melalui WA juga bisa. Oh gitu ya. Atau kalau di apa ya, atau di status juga bisa. Status ada pilihan kan, di IG ada tuh pilihannya, ya atau tidak gitu. Apakah Anda suka ini, ya atau tidak? Bisa ada kan, ada icon-icon di status di IG atau di icon ada status di Facebook juga, kita bisa kasih istilahnya apa ya, kasih kuesioner ya. Cuma kuesioner singkat di Twitter ada, di IG ada untuk kuesioner. Di Facebook kita gunakan ya sahabat media digital ya, supaya kita ada waktu gitu ya, ada waktu buat strategi, jangan kita pikirkan masalah ini terlalu banyak ya, waktu kita terkuras di sini. Jadi kita gunakanlah, manfaatkan, harus literasi digital harus bagus, terus mulai kita harus lihat IG ada nggak untuk survei ke pelanggan. Di Facebook ada nggak? Ada ya, Facebook ada, di status ada, IG juga ada, atau kita buat story lah di Facebook. Saya punya produk nih gitu ya. Pasti ada yang komen kan. Komennya kita lihat tuh satu-satu. Oh ternyata si A ini nggak mau kemasan seperti ini. Oh ternyata kemasan dudukannya lemah. Ganti kemasan yang lebih keras, yang lebih rigid. Kira-kira gitu ya. Silakan. Oke. Baik, Coach Idam, sayang sekali memang waktunya terbatas sampai jam 8 ya. Mudah-mudahan ini apa yang disampaikan tentang BMC dan juga VPC ya, sedikitnya VPC, sudah ya, sedikit tahu lah tentang apa itu tadi yang berkaitan dengan brain and gain tadi kan. Iya. Dan ini juga dipahami begitu ya untuk saat ini. Terima kasih Coach Idam sekali lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.